Anak-anak, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mau memuji Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami yang saat ini sudah siap Tuhan untuk memuji Engkau. Hanya Tuhan, Kau memberikan sukacita kepada kami maupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berikan berkat Tuhan bersama dengan kakak adik kami, orang tua kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau saat siang hari ini. Haleluya. Amin. Anak-anak tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Dia berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Anak-anak tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga? Dia menyiapkan tempat untuk anak-anak sekalian. Asal anak-anak selalu setia beribadah, selalu setia berdoa, dan bersemangat dalam memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Kita mau naikkan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus sahabatku. Dia sudah mati bagi kita anak-anak. Dan biar ketika kita sudah dewasa, ketika di surga nanti, kita mau selalu ingat bahwa Yesus akan selalu menjadi pribadi yang menjadi sahabat kita. Mari tutup mata anak-anak di rumah. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. kasih Tuhan, karena Engkau selalu senantiasa menjadi sahabat kami di kala kami susah Tuhan, di kala kami duka, atau bahkan di kala kami bersuka cita Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan inilah kami Tuhan, kami mau tetap setia mengiring Engkau sampai nanti kami berada di surga bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kembali kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami hati yang suci, hati yang murni Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami
bersama kita katakan amin. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, malaikat izin pergi dulu ya. Kalian jangan lupa tonton terus Keluarga Cemani dan ibadah sekolah minggu online. Nanti pakai baju putih, tas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Emak, ini kenapa anak emak? Seharian nyanyinya lagunya itu terus. Ya, Neng tuh lagi dikasih tahu sama kakak semalam. Katanya di surga tuh mak nanti katanya pakai baju putih. Di atas kepalanya mahkota emas. Emang bener mak? Emang bener? Iya benar, tapi bukan baju putih, maksudnya Neng beli baju putih bukan? Oh, kirain Neng kita pakai gaun putih. Ih, bukan begitu. Emang kayak gimana mak? Jadi nih Neng, yang dimaksud dengan di surga nanti kita pakai baju putih, putih itu melambangkan nanti di surga kita sudah menjadi pribadi yang lebih suci, begitu Neng. Oh. Kita sudah sempurna di surga nanti. Putih itu asalnya dari kebaikan hati kita. Oh gitu mak. Kirain Neng nanti kita di sana bisa ganti-ganti di lemari bajunya banyak. Bisa dong. Terus mak kalau mahkotanya emang dari emas mak? Nah, mahkota itu melambangkan segala sesuatu yang baik yang kita lakukan di dunia ini. Oh, dan jadi kalau Neng lakuin kebaikan nanti Neng dapat mahkota? Dapat. Wah. Kalau Neng mau dapat mahkota yang bagus, yang indah di surga, Yang gede. bisa. Berarti Neng harus apa? Oh, harus rajin berdoa. Terus. Harus rajin baca kitab. Terus. Harus rajin bantuin mak. Begitu, adik-adik juga sama. Kalau kita semua nanti mau pakai baju yang putih, bersinar di surga, mau pakai mahkota yang bagus sekali, berarti kita harus melakukan banyak hal baik. Begitu. Oke. Gak boleh Nih, berantem sama kakak. Iya, Neng udah bertobat, mak. Iya, pintar. Nih, mak. Neng mah ya pasti nanti kalau Neng ke surga, mahkota Neng bagus banget. Baju Neng kinclong banget. Tapi Kenapa? boleh sering marah-marah. Ya enggak, mak. Marah-marah itu kalau diperlukan. Kenapa begitu? Ya kan kita perlu marah ya, sekali-sekali. Ya ampun. Tapi nih Neng tahu nggak kalau nanti nih ada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus emang ngapain sih mak naik ke surga? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, iya itu betul. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Oh, begitu. Tuhan Yesus
nih sama Bapak nih. Bisa nggak Cipluk punya rumah tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5? Oh, ketinggian ya, Ma. Tingkat 5 ya, Ma. Wah, lagi ngobrolin apa ini? Nah, nih Bapak. Pak, Apa? kata emak, di surga Tuhan Yesus lagi siapin tempat tahu, Pak. Iya, emang benar. Rumah gitu, Pak, rumah. Itu kan tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat tinggal buat kita semua yang percaya, termasuk Cipluk. Berarti kita bisa pilih dong, Pak, rumah tipe 3 lantai. Wah, pokoknya rumahnya keren-keren dah di sana. Wah, gede banget. Tapi boleh sih, boleh. Ntar pesen sama Tuhan Yesus. Asik. Aku mau makin rajin berdoa kalau gitu, Pak, biar Iya. rumahnya bagus. Yang di penting surga. harus tetap melakukan kebaikan karena lagi di daftar siapa aja yang layak masuk ke sana. Wih, kalau mau punya rumah bagus di surga nggak boleh marah-marah dulu ya, Pak. Iya, nanti bikin rusuh orang marah-marah mulu. Itu mah bukan orang baik dong. Kan Neng udah bertobat, tanya aja Bapak kemarin ya, Pak ya. Iya, minggu lalu juga. Wah, udah keren banget. Udah mulai sadar, dia mulai baik sama semua orang, termasuk si siapa? Maribel ya, temenmu ya? Iya dong, itu sahabat. Mas Maribel. Oh, Maribel, salah Bapak sebutinnya Maribel. Nah, adik-adik yang di rumah juga, ini kesempatan bagi kita. Kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Karena Yesus di sana ingin sediakan tempat buat kita, termasuk Ibu Cipluk dan juga Bapak. Pak, tapi aku nanti pengen serumahnya sama ibu, sama bapak, sama kakak. Pasti serumah di sana. Asik. Seperti kita di sini ya. Asik. Nah, sementara kita sedang ada di dunia ini, ada 3 hal yang tadi kita ingin dengar dari hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Wah, ibadah online ya, Pak. Iya, kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Siapin kopi dulu buat Bapak. Oke, adik-adik yang di rumah juga siap ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang sudah siapkan firman Tuhan yang baik buat kalian. Kita nonton yuk. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya pagi pada siang hari ini? Semua baik-baik kan? Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah mulai bosan, udah mulai bilang kapan sih bisa keluar rumah, kapan sih bisa jalan-jalan, bosen nih. Eits, tunggu dulu. Kalau Mister Coronanya udah pergi, baru deh kita jalan-jalan, oke? Nah, sekarang kita akan mendengarkan satu cerita dalam Alkitab di mana Kak Laura mau cerita tentang seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, bukan yang tergolong orang pilihan Tuhan, tetapi dia mau tetap percaya sama Tuhan. Siapa ya kira-kira? Bagi adik-adik yang sudah tahu ceritanya atau pingin tahu, penasaran, boleh buka Alkitabnya, baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 mulai sampai selesai. Di sana ada kisah cerita tentang seorang wanita yang luar biasa dalam pergumulannya menghadapi anaknya yang lagi sakit. Bagaimana sih ceritanya? Kita tonton video yang satu ini. Menurut Anda, siapakah orang yang biasanya kita selalu ingat dan hormati? Menurut saya, sosok itu adalah sosok ibu. Ketika kita sakit, ibu menemani tanpa kenal lelah. Ketika kita lapar, jam berapapun, ibu menyiapkan makanan bagi kita. Bahkan ketika ibu sudah tua, ia masih ingin melindungi, memasak, dan membelai kita. Hari ini, kita akan melihat keyakinan seorang ibu. Aku hanya wanita biasa. Bila wanita lain memiliki anak yang normal, anakku sering kerasukan setan. Segala cara untuk menyembuhkannya ku coba, tapi gagal. Ia terus menderita. Hari ini, ku dengar Yesus berada di daerah Kanaan. Padahal, orang Yahudi biasanya tidak suka dengan daerah kami.
Mereka menganggap kami orang kafir. Aku tahu Yesus ini penuh kuasa Allah. Ia juga penuh cinta kasih. Jadi harapanku adalah Ia akan menolong. Ia akan membebaskan anakku dari penderitaan. Tuhan, anak Daud, kasihani aku. Anakku perempuan kerasukan setan. Aduh, sekeras apapun jeritanku, Yesus tidak menjawab. Aku memang hanya seorang wanita biasa, tapi aku masih punya harapan. Jadi, aku harus terus meminta tolong padanya. Bahkan ketika murid-muridnya merasa terganggu oleh suaraku. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, walaupun sang wanita ini sudah ditolak demi anaknya, ia yakin bahwa Tuhan bukan tidak peduli padanya. Ia sadar bahwa mungkin dirinya tidak termasuk orang-orang yang beruntung jadi pilihan Tuhan. Tapi ia tetap memegang harapan dan keyakinan. Maka ia berseru lagi, Tuhan, tolonglah aku. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata itu tajam. Tapi aku tidak juga mau kehilangan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah pengasih. Jadi aku katakan, bagai anjing, aku hanya meminta remah-remah yang jatuh. Aku tahu aku bukan orang Yahudi. Aku bukan orang pilihan Tuhan. Tapi aku tetap yakin dan berharap akan sedikit kasih dan kuasa-Mu. Kau tak akan membiarkan penderitaan anakku. Sedikit berkat-Mu saja cukup bagiku. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kenyataan menunjukkan bahwa kata-kata si wanita pada mulanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenyataan juga memperlihatkan bahwa Tuhan seakan tidak peduli padanya. Bahkan kenyataan menunjukkan bahwa sang wanita menerima kata-kata yang tajam. Namun keyakinan dan harapan sang wanita tidak goyah. Bahkan ia yakin ada kasih dan kuasa Tuhan yang ia akan alami. Keyakinan ini lebih kuat dari rentetan kenyataan yang ia alami. Iman keyakinannya membuahkan hasil. Bukan hanya anaknya sembuh, Tuhan pun memujinya. Maukah Anda juga mengalami jawaban indah seperti itu bagi permohonan Anda pada Tuhan? Bila mau, janganlah goyah karena kenyataan-kenyataan pahit. Teruslah berpegang pada harapan dan keyakinan Anda dengan erat. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Jadi bagaimana wanita ini berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku bukan orang Yahudi, aku bukan orang termasuk orang hitungan. Sampai Tuhan bilang, nggak pantas kalau roti yang disediain buat anak-anak dikasih ke anjing. Waduh, tapi wanita ini nggak sakit hati loh adik-adik. Makanya kalau kalian semua ingin sesuatu dari Tuhan, ingin negara kita cepat selesai dari virus corona, kalau kita ingin negara kita ini cepat bebas dari wabah penyakit ini, mari kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Kita percaya, ambil percaya itu seperti wanita tadi. Dia seorang ibu adik-adik. Nah biasanya di rumah tuh asal ada mama pasti aman ya. Nah mama ini fungsinya untuk apa? Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Dan Alkitab berkata bahwa anak dari wanita ini disembuhkan karena dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan-bosan untuk kita tetap berdoa. Kita nggak boleh bosan-bosan untuk kita percaya. Dan lebih dari itu, kita juga nggak boleh bosan-bosan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, siapa tadi yang nonton live streamingnya Pak Hanil yang khotbah? Pak Hanil bilang di sana kita harus memiliki teladan. Hari Kamis kemarin kita sudah memperingati di mana Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia ada di sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat adik-adik dan kakak di sini, buat kita semua. Oleh karena itu, tetap berdoa, tetap percaya, tetap punya keyakinan supaya kita, adik-adik, kakak semua yang ada di sini, di rumah, kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah bangkit bagi kami. Lebih dari itu, Engkau sudah naik ke surga. Engkau sudah menyediakan tempat yang terindah bagi kehidupan kami semua. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menonton live streaming ini, di dalam nama Yesus Tuhan berkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan ada buat mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Orang tua, papa, mama, adik, kakak mereka saat ini Tuhan berkati. Senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka doakan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka mau percaya dan mereka percaya yakin Tuhan Yesus tetap bersama-sama dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah ngasih cerita firman Tuhan. Jangan lupa kita ada program dari Sekolah Minggu Nasional Pusat, di mana kita akan mengikuti yang namanya doa online, ya. Kita akan mengikuti doa online yang terdiri dari 5 cara kita berdoa. Yang pertama, Ibu Jari, ada 5 jari yang dikaitkan dengan situasi COVID-19. Yang pertama, kita akan berdoa tentang kesehatan keluarga. Dan yang kedua, jari telunjuk, kita akan berdoa buat presiden dan pejabat negara agar menemukan cara yang tepat mengatasi COVID-19. Dan jari tengah yang ketiga, kita akan berdoa tentang untuk gembala sidang dan pendeta-pendeta lainnya. Dan yang keempat, jari manis, kita akan berdoa untuk para dokter dan perawat yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, jari kelingking, kita akan berdoa tentang kebangunan rohani bagi anak-anak Indonesia. Siapa yang mau berdoa? Kita berdoa pakai sama-sama. Kalau bisa online, kita online. Pakai apapun yang ada di rumah, pakai handphone boleh, mau pakai laptop juga boleh. Silakan ya. Sampai di sini, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Iya, seperti itu firman Tuhannya. Luar biasa. Keren ya, ada 3 hal tadi yang disampaikan. Iya, Ingat iya, nggak? iya. Yang pertama, doa. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa. Pak, bukannya ada acara doa sekolah minggu, Pak? Iya, ada doa sekolah minggu selama 1 minggu ini. Aku mau ikut, Pak. Aku mau ikut. Itu program dari Departemen Sekolah Minggu Nasional. Adik-adik yang di rumah juga bisa berdoa bersama-sama. Bisa lewat video call, grup, bisa bersama-sama dengan aplikasi Zoom. Nanti kalian bisa berdoa bersama-sama. Kita dalam 1 minggu ini ada program festival doa anak. Nah, festival doa ini baik sekali. Dengan cara doa 5 jari. Iya, betul. Pak Anil mau ajarkan ya. 1, Ibu Jari, kita berdoa buat kesehatan keluarga. Buat ibu, buat bapak, Buat semua keluarga di rumah kita, buat kita kakak. berdoa. Nah, yang kedua, Kedua, jari telunjuk, kita berdoa buat presiden dan pejabat negara agar menemukan cara yang tepat untuk mengatasi COVID-19. ketiga, Yang ketiga, kita pakai jari tengah. Kita berdoa buat gembala-gembala sidang dan para
pemimpin-pemimpin di gereja kita. Keempat, kita berdoa pakai jari manis. Kita berdoa buat para dokter dan perawat yang terlibat penanganan COVID-19, biar Tuhan lindungi mereka. Kelima, kita berdoa untuk kebangunan rohani bagi semua anak-anak sekolah di Indonesia. Kita berdoa juga buat anak-anak yang lain yang mereka belum kenal Tuhan, mereka belum percaya kepada Tuhan. Biar ini jadi saat yang tepat untuk membawa mereka kepada Tuhan. Aku mau ikut, Pak. Oke, 1 minggu ini kita bikin festival doanya ya. Iya. Bisa Coklat aku bersama-sama. mana ini es coklat? Iya, kopi Bapak juga mana nih, udah haus nih. Ya siap. Wah, Ibu emang paling mantap. Habis doa dulu. Mantap. Iya, seperti ibu-ibu di rumah ya, kayaknya rajin semua ini nyiapin makanan. Ibunya juga jangan anaknya aja berdoa. Iya, Wah, emakku memang the best. keren. Nah, kita bersyukur ya, selama 1 minggu ini Tuhan pelihara kita. Biarlah minggu-minggu ke depan wabah ini segera berlalu, sehingga kita bisa ibadah lagi bersama-sama di gereja. Tuhan memberkati. Udah kangen banget ini, Pak. Iya, sama anak-anak sekolah minggu ya. Cipluk apa lagi? Cipluk udah pengen banget Iya, kangen sama teman-teman. gereja. Mm-mm. Ya, sekarang mah kita lewat online dulu Iya, doanya juga online biar semuanya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan kita bisa selesaikan masalah ini. Ya, oke, gitu Cipluk. Ibu, kita sudah selesai ibadah hari ini. Terima kasih sudah menunggu kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Ini banget ya, Bapak pede banget. kepedean. Iya harus pede dong, namanya juga anak kerajaan. Anak Tuhan, iya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.